Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah hadir kembali di channel saya, tentunya dengan informasi yang cukup menarik dan semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Pada kesempatan video kali ini kita melakukan proses perakitan setelah kita melakukan pembongkaran pada video sebelumnya, dan saat ini karena unit juga sudah saya bersihkan, sekarang tinggal pasang. Di sini saya sudah mulai memasang dinamo pencuci. Untuk skrupnya dia menggunakan dua tipe, yaitu yang pertama bisa pakai obeng plus, yang kedua kita bisa gunakan kunci T8. Pada kesempatan video kali ini emang kita sukanya pakai T8 ya, karena dia lebih bisa bertenaga, namun kita hanya menggunakan tenaga sedikit saja itu sudah bisa kencang cukup maksimal. Berbeda dengan obeng karena dia bertumbuh di tengah saja, nggak ada tuas penambah tenaganya. Kita pasang pakai T8 lebih nyaman, tangan tinggal diputar saja udah enak. Kita lakukan proses perakitan dengan cara yang cukup bisa dibilang dibikin santai, bisa juga emang saya sukanya diteliti. Untuk yang teliti saja kadang ada hal-hal yang tertinggal atau hal yang kelupaan, itu pun wajar sebagai manusia. Setelah dinamo pencuci kita pasang, kita mau memasang dinamo pengering. Di sini dia dengan merek Tins. Untuk ketebalan pada care-nya itu lebih tebal ya. Jadi kemungkinan wattnya besar, emang dia kurang lebih sekitar 60 watt, atau untuk ampernya 0,75 ampere, cukup besar. Oke, untuk tipe pengering di sini untuk bodi dinamo seperti itu agak kusam, memang biasanya dia ini. Untuk keluaran terbaru dari tin ini menjadi sebuah terobosan baru, mungkin bisa dipasang untuk sub, bisa juga untuk polytron, namun untuk skrup atasnya itu tidak bisa ditukar ya. Kalau untuk sub ya tetap untuk sub, kalau polytron tetap untuk polytron. Mungkin untuk tipe sub bisa dipakein skrup yang kecil, tapi untuk lubangnya emang dia agak beda. Mungkin kalau tipe sub harus dibelikan rem pengeringnya itu sekalian ya kalau tipe sub. Kalau emang ada tipe sub yang model ini ya bisa, namun ini polytron bisa masuk ke sub, sub juga bisa masuk ke polytron, hanya saja beda di rem pengeringnya saja. Untuk polytron emang dia skrupnya agak lebih kecil, untuk sub biasanya lebih besar ya untuk skrup pada remnya. Untuk dinamo pengering dia dipasang hanya bisa dengan obeng saja karena tidak ada fasilitas kunci T8 nya, jadi kita mau nggak mau harus pakai obeng. Di sini saya menggunakan obeng cukup panjang untuk memberikan torsi atau memberikan tenaga yang bisa dibilang konstan, ataupun bisa dibilang tetap bisa dipasang dengan agak sedikit santai ya. Kalau kependekan itu kita harus memberikan tekanan ekstra, yang pertama. Yang kedua harus diputar juga agak sedikit keras ya, karena obeng panjang itu berbeda, agak sedikit lentur mungkin bisa dibilang. Kita sambil putar, skrup otomatis atau baut akan masuk ke dalam secara santai namun kuat. Selanjutnya ini yang mungkin kawan ada yang belum pernah mencobanya, yaitu pada topi ekstra.
Untuk ininya dia berbeda ya, mungkin kawan ada yang belum ini. Kita gunakan skrup, kita pasang ini. Aduh, agak sedikit terganggu ya, ada notifikasi masuk nih di layar karena saya menggunakan dubbing ya guys, bukan suara original, karena lebih nyaman saja pakai dubbing. Oke, di sini saya pasang remnya, pasang rem pengeringnya biar lebih ini ya. Oke, untuk memasangnya juga cukup mudah, kita nggak perlu harus melubangi dulu karena untuk lubang skrupnya dia sudah pas banget, jadi nggak perlu kita harus melubangin ekstra. Kalaupun dilubangin ekstra itu nggak bisa pakai obeng kecil ya guys, karena dia obengnya kalau sekali masuk bisa menusuk untuk kawat tembaga yang ada di dinamo pengering. Untuk langkah selanjutnya saya mengambil poli ataupun join, bisa dibilang dalam bahasa umumnya, ataupun penyambung antara dinamo dengan tabung pengering. Sebelumnya saya ketok dulu untuk as dinamonya, takutnya kalau saat tadi belanja itu untuk asnya itu kepentok ke motor dan bergetar di perjalanan, takutnya bikin seret ataupun sedikit keras, nggak mau berputar dengan lancar. Setelah saya ketok, saya pasang polinya, saya kencangkan hanya sedikit saja, sedikit tertahan saja sudah cukup, asal sudah dirasa sudah menyenggol untuk skrutnya. Kita langsung kencangkan untuk mur yang ada di luar baut, karena kalau terlalu kencang juga otomatis poli nggak akan center lagi atau nggak akan pas di tengah, dia akan cenderung bergoyang dan hal ini bisa sangat fatal, dimana ntar untuk seal pengering ataupun tabungnya dia akan lebih cepat rusak. Yang pertama, yang kedua otomatis bergetar sangat dahsyat saat melakukan proses pengeringan. Saya cek, alhamdulillah masih center dan sedikit banget untuk goyangnya. Jadi kita selesaikan saja untuk ini sebentar. Kita lanjut pemasangan pada gearbox dan untuk seal pengeringnya. Di sini saya karena sudah melakukan pencucian, otomatis banyak keuntungan. Yang pertama, unit jadi bersih. Yang kedua, emang saat melakukan pemasangan spare part kita nggak belepotan, kita juga nggak perlu cari-cari lap ataupun kain untuk membersihkan kotoran, karena sekecil apapun itu, entah pasir atau apa, kalau ada sedikit saja bisa menjadi kebocoran, dan hal demikian emang membuat kita
seolah-olah menjadi ceroboh karena pasir sedikit saja bisa menjadi bocor. Dan untuk pemasangan skrupnya atau baut, di sini saya menggunakan T8, dia juga sama, ada dua fasilitas dengan obeng plus dan T8. Dan pemasangannya pun saya menggunakan sistem silang atau X, dimana kita masang kiri kanan depan belakang itu bergantian dan bertahap, dari asal nempel dulu agak kencang dikit, terus langsung dikencengin dan dijajarkan semuanya, sesuaikan tekanannya sama agar hasilnya lebih center. Yang pertama, yang kedua agar tidak terjadi pecah bodi pada mesin cucinya ya, terutama untuk bagian pencuci itu tabungnya kalau masanya langsung kencang sebelah, kita pasang sebelahnya lagi langsung dikencengin, otomatis biasanya akan terjadi ketidakseimbangan atau menjadi tekanan ekstra di titik awal, dia akan pecah ataupun menjadi robek untuk plastiknya. Jadi untuk ini kita harus melakukan proses silang pada pemasangan skrup atau baut. Yang tahap selanjutnya kita memasang seal pengering. Di sini saya menggunakan seal pengering yang bisa dibilang mungkin terbaik dari tokonya atau pilihan dari toko. Itu adanya seperti ini, dan saya juga selalu menggunakan spare part yang terbaik yang ada di toko langganan saya. Kalaupun ada yang lebih bagus lagi saya akan beli sih, karena sehubungan toko langganan saya adanya emang spare part yang umum ya, setidaknya saya menggunakan spare part umum yang kualitas terbaik di tokonya atau pilihan-pilihan yang ada di toko. Namun untuk seal pengering tipe Polytron itu di pasaran agak sedikit berbeda ya, nggak seperti yang dulu-dulu saya biasa beli. Itu diameter pada lubang pengering, tabung pengering itu dengan diameter drat plastik yang warna putih pada seal pengering itu dulu press banget, pas banget, jadi saya cukup nyaman sebenarnya. Namun akhir-akhir ini nggak tahu emang berbeda produsen ataupun gimana, dia selisih hampir 2 mili ya. Hal ini cukup membuat saya agak sedikit galau. Kita harus memikirkan cara alternatif agar pemasangan seal pengering dan asnya bisa center di tengah atau presisi. Itu saya coba ukur, memang selisih hampir 2 mili. Itu cukup beresiko juga, karena di saat pemasangan tidak seimbang, otomatis saat melakukan proses pengeringan dia akan gemblodak keras, dan hal ini akan menjadi komplainan bagi seorang teknisi. Berbeda dengan orang yang melakukan perbaikan sendiri, mungkin kalau nggak terlalu center itu masih dibilang umum, wajar saja, karena emang banyakan taunya beli pasang nggak harus dimodif, ya wajar saja menurut saya. Di sini saya mencoba mencari alternatif gimana caranya agar sealnya bisa tepat di tengah. Saya dulu sudah pernah nyoba pakai kabel yang kecil, itu hasilnya kurang maksimal, alias kabelnya dia melesat dari landasannya. Jadi hal demikian membuat saya cukup bingung juga. Mau coba pakai plat juga nggak bisa, terpaksa kita gunakan isolasi saja. Kita coba putar kanan, kira-kira ini enggak. Namun untuk putar kanan dia hampir sama dengan drat, dia malah semakin ke atas. Jadi kita putuskan untuk putar di balik agar saat kita melakukan
isolasi atau melakukan penambahan ketebalan pada pangkalnya, karena saya yang utama adalah di pangkal drat, karena dia bagian terakhir yang otomatis menempel atau sejajar dengan lubang pada tabung pengering. Kita mencoba di beberapa putaran di beberapa lapisan isolasi agar setidaknya hampir sama, biar enggak terlalu bergeser jauh dari as tengahnya. Jadi kita lapisin sampai 2 lapis atau 3 lapis, karena isolasi juga dia memiliki ketebalan sekitar 0,3. Sebenarnya sih harusnya 4 lapis ya, kita sekitar 3 lapis saja, seharusnya 4 atau 5 lapis biar lebih tebal. Setelah dirasa cukup dan saya coba ukur, itu hampir presisi. Sebenarnya seharusnya ditebelin lagi karena isolasi dia agak sedikit lentur. Kita pasang. Untuk karetnya kita juga setelah masang kita harus sedikit ditarik keluar ya guys, karena di dalam seal karetnya dia ada sejenis nut ataupun pembatas antara tepi dengan ininya, ada geriginya di dalam. Lepaskan. Untuk cara pemasangannya kita bisa gunakan kunci T8. Kita masukkan dari bawah dulu, terus tangan kita masuk ke lubang tabung pengering, itu kita tarik ke atas. Setelah nongol di atas, kita tinggal masukkan pengunci seal pengeringnya. Kalau memasangnya seperti ini, kita nggak harus mencongkel karet yang di dalam ya guys, karena kalau dicongkel otomatis air akan cenderung keluar, karena ada kerutan sedikit saja itu bisa berpengaruh. Untuk cara mengencenginya atau biar lebih kuat lagi, kita pakai cara ditekan pakai T8. Seharusnya ini pakai kunci khusus, kalau tidak ada di toko kita harus bikin sendiri yang bisa digeser-geser biar lebih nyaman lagi. Oke, untuk kawan yang mau membeli seal pengeringnya, itu saya menggunakan dengan tipe begini, 036B 14 mm, entah itu emang kode produksi ataupun yang lainnya. Silahkan Anda cari infonya seperti itu. Menurut saya untuk seal pengeringnya dia lebih lentur. Oke, kita pasang untuk bagian bawahnya dengan atas, kita pasang. Kita coba angkat dan coba paskan. Takutnya ada yang sedikit berbeda ya, jadi kita ini
Kita juga ambil untuk karet penahan atau ininya di bagian bawah tabung itu, biasa bagian dalam itu ada karetnya seperti itu. Kita pasang biar meredam getaran ya guys. Kalau tidak dikasih ntar suaranya agak sedikit kasar. Kita pasang, kita paskan agar benar-benar pas, tidak ada yang bergeser ataupun terjadi penekanan ekstra. Kita pasang skrup di bagian bawah dan caranya sama, kita harus sistem silang atau sistem kanan kiri atas bawah, kita harus seimbang ya guys. Itu pun nggak boleh langsung kencang sempurna, kita asal nempel dulu, yang penting udah sedikit ngancing atau tepat di landasannya. Dan obeng yang saya gunakan kenapa panjang, karena emang saya sudah biasa atau sebagai pekerjaan utama saya yaitu emang mesin cuci. Untuk televisi dan yang lainnya emang kita tetap, karena bagaimanapun rezeki datangnya dari mana saja ya, dari mesin cuci, televisi ataupun kulkas, kita tetap melakukan pelayanan servis ataupun lainnya, bahkan hal-hal elektronik yang kecil ya, bisa dibilang kecil, yang bisa kata orang lain emang mungkin gak ada uangnya, menurut saya enggak. Kadang sesuatu yang terlihat kecil namun hasilnya cukup besar juga sering terjadi. Kita pasang skrupnya ya di bagian bawah, dipasang semuanya. Kita cari skrup yang masih mengkilap agar dia sanggup bertahan lama, karena di bagian bawah dia cenderung cepat banget terjadi korosi karena entah dari lembab ataupun dari air yang menetes dari atas. Oke, di sini saya sudah masang selesai di bawah. Selanjutnya di atas saya tak lupa untuk melepaskan skrup yang masih menempel karena dia sudah korosi, nggak bisa dibuka. Kita harus pakai solder dan kita harus melepasnya pakai tang agar bisa dilepas ya. Tentunya bila belum dilepas otomatis nanti nggak bisa masang tutup bagian atasnya yang hijau ya, bagian tutup atas mesin cuci.
kita langsung mau mengambil tutup atasnya, kita pasang dulu untuk tabung pengering biar enggak kelupaan ya. Kita pasang dulu, kita siapkan sedikit oli untuk melumasi asnya agar dia tidak lengket pada sil pengering. Biasanya terjadi hal demikian. Kita ganti sil setelah enggak lama, itu bukannya jadi malah kadang baru istirahat nggak buat nyuci 1 minggu saja itu bisa mengunci antara sil pengering dengan as tabung pengeringnya. Kita gunakan oli sedikit hanya untuk melumasi saja biar tidak terjadi lengket pada as dengan sil pengeringnya. Kita masukkan, setelah pas kita sedikit nekan ke bawah agar dia masuk ke landasan puli atau di tepat di lubang pulinya. Kita sedikit diputar-putar, kita tahan pulinya agar posisinya pas karena dia ada permukaan rata pada as tabung pengeringnya. Kita harus tempat skrup di situ. Kita pasang skrup, mohon maaf tidak masuk ke dalam video atau tidak terekam dengan sempurna ya, karena kita nggak menggeser kamera. Namun di sini caranya sama dengan pemasangan puli, perbedaannya pada bagian atas saja. Dia untuk asnya lebih kencang, harus kencang, berbeda dengan yang bawah asal nyenggol saja atau sedikit menekan itu enggak masalah. Untuk yang atas harus kencang ya, namun jangan terlalu ekstra kencang. Oke, di sini ponakan saya juga hadir. Dia sambil bertanya apakah ini sedang shooting atau gimana. Dia sambil melihat-lihat tuh, sampai melambaikan tangan mencoba tangannya masuk ke dalam kamera atau tidak ya. Oke, setelah pemasangan tabung pengering, kita sekalian saja memasang untuk pulsator. Jangan lupa untuk ring ini wajib banget jangan sampai hilang karena dia satu pasang dengan baut. Bila tidak ada ring seperti ini, otomatis puli atau baling-baling pada bagian pencuci dia akan terlepas sendiri dan mengambang saat melakukan proses pencucian ya guys. Ini wajib banget ketika Anda membongkar, biasanya untuk ibu-ibu atau mama yang biasanya cari-cari di YouTube cara melepas baling-baling tengah itu, wajib banget untuk skrupnya jangan sampai hilang ya, karena di toko tidak ada yang jual, hanya ada di cabutan unit yang masih satu merek ya. Untuk ini tabung pengering saya coba putar sempurna, dia tidak goyang. Untuk pencuci sudah beres, saya juga pasang penutupnya. Kita sedikit digeser. Kita ambil tutup cover atau tutup bagian atas, karena posisi di luar ya guys, kita agak sedikit lama. Kita ambil dari luar, karena ada dua. Oke, untuk ini dia adalah tutup bagian atas. Dan untuk ini kita cek lagi apakah setelah melakukan penyolderan pada skrup itu bisa mengakibatkan tonjolan ekstra atau tidak. Saya cek ternyata dia tidak terlalu ekstra ke luar atau menonjol, jadi kita langsung pasang saja.
pasang, kita coba paskan dari setiap sisinya, pastikan dia masuk, nggak ada yang nggak masuk, wajib masuk presisi sesuai dengan aslinya. Setelah dirasa cukup, kita ambil skrup ya, kita ambil skrup dan baut kita pasangkan pada ini. Untuk skrupnya ada beberapa yang sudah mulai korosi parah, jadi kita membuangnya. Kita mencari skrup tambahan atau ekstra ya di sini. Ya, karena keadaan tadi kita sedikit skip untuk videonya biar nggak terlalu panjang ya guys. Kita langsung menuju ke pemasangan pin kabel atau penyambungan kabel, karena bagian atas tadi ya intinya sudah dipasang. Untuk cover atas dan juga untuk timer-timernya kita juga sudah pasang sesuai aslinya. Kita tinggal melakukan penyambungan kabel. Di sini untuk tipe Polytron dia memiliki kode warna masing-masing berbeda dengan merek Sharp. Karena Polytron dia emang sedikit berbeda. Nanti kita akan tunjukkan untuk warnanya. Di sini dia ada beberapa warna, dari merah, abu-abu, coklat, kuning, hijau, biru ya. Di sini kita ikat dulu biar rapi. Setelah rapi kita akan tunjukkan kabel mana saja. Untuk warna, kode warna itu nanti kita akan jelaskan ya, biar semuanya paham. Untuk tipe Polytron kita berpacu pada kabel utama. Yang pertama, cara pertama yaitu kita harus berpacu pada kode warna kabel dari atas atau dari cover atas, itu sebagai pacuan utamanya. Yang pacuan kedua atau bahan mencari informasinya yaitu pada kabel dinamo. Kita harus memahami, karena kalau tidak memahami kode warna pada kabel itu kita akan sedikit kerepotan. Kita harus mengurai dari atas lagi, membongkar dari atas kabel warna apa saja, dari timer cuci, timer pengering, dan mana dari switch. Itu kita harus paham. Di sini saya merapikan kabelnya. Dan untuk kode warna kabel yaitu dari timer cuci itu menuju ke dinamo adalah warnanya abu-abu dan kuning. Untuk dari timer pengering itu outnya yang menuju ke dinamo pengering yaitu warna merah. Yang pada dinamo untuk warna abu-abu dan kuning itu untuk dinamo cuci. Untuk warna biru dia adalah langsung ke colokan atau steker listrik. Untuk warna coklat dari timer atas dia adalah sumber utama dari listrik ya, dari colokan. Itu dari colokan dia langsung sambungin ke kabel coklat. Dan untuk kabel warna hijau pada dinamo pengering dia adalah sebagai starting, hanya menghubung ke kapasitor saja, dia tidak menghubung ke timer bagian atas. Karena tipe pengering adalah dia berputar satu arah, berbeda dengan pencuci dia dua arah. Oke, untuk kapasitor itu bervariasi, lihat saja di label kapasitornya, biasanya ada keterangan untuk kabel warna apa saja. Contoh warna putih dan abu-abu dia 10 mikro, dan untuk hijau dan merah itu untuk 5 mikro biasanya digunakan untuk dinamo pengering. Yang utama adalah Anda juga wajib tahu diagram di dinamo.
Dan untuk ini hal sepele yang mungkin banyak yang nggak tahu, yaitu saringan kotoran atau saringan kain yang sisa itu biasanya di kedua sisi dia berbeda. Ada seperti cekungannya. Yang ada cekungannya dia wajib di bagian atas. Karena apa? Agar lebih mudah kita melepaskan saringannya. Untuk pemasangan sama, mungkin sambil ditekan sedikit saja masuk. Untuk mengeluarkan juga lebih mudah daripada kalau posisi terbalik itu harus dicongkel pakai sendok. Itu terlalu beresiko, takut bikin rusak ya. Kita pasang di bagian dalam. Langkah yang selanjutnya, kita sengaja nggak pasang fan belt dulu, kita colok ke listrik. Karena kalau kita pasang fan belt otomatis gearbox dalam posisi kering itu nggak boleh. Kita sengaja pasang nanti. Untuk ini kita tes pengering, dia sudah berjalan dengan normal dan suaranya sangat halus menurut saya, tidak berisik, dan tentunya sekali putar dia langsung putar kencang ya. Untuk dinamo cuci juga untuk ini kita tunjukkan dinamo cuci. Ini adalah alat saya sendiri dan saya sudah memahami kondisi dinamo ketika normal di berapa jarumnya itu. Saya sudah biasa, jadi untuk posisi ini dia masih masuk kategori bagus. Kita akan mencoba di pengering, dia juga bagus banget, sudah sesuai dengan yang saya harapkan. Oke, untuk ini alhamdulillah pekerjaan sudah selesai. Kita tinggal tes unit dan kita cek sampai puas. Tentunya untuk fan belt saya juga mengecek apakah dia sudah terkuras jauh, terkikis ya. Dia ternyata belum, hanya terkikis sedikit saja, mungkin karena penyesuaian tempat, dan semuanya sudah beres. Oke, saya pasang fan belt, kasih nanti di luar video kita akan cek sampai benar-benar puas, diisi air penuh, bagaimana dibuat nyuci. Dan untuk pengering kita juga ini untuk selang potongannya kita juga pasang kembali. Takutnya nanti ditanyain selang potongannya dikemanakan, kita juga pasang kembali, namun nggak terlalu kencang, takutnya orangnya mau ganti selang, biasanya agak susah, dipotong saja. Sebenarnya ada cara mudah untuk melepaskan selang dari waterline lead atau air masuk. Oke, untuk ini sudah selesai, tinggal kita beres-beres, kita cek dulu nanti di luar. Oke, terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Tak lupa untuk ini semua sudah beres. Oke, dan tentunya dapat sedikit uang keringat ya guys. Oke, untuk semuanya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.